Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan tidak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan juga kepada para sahabatnya, diberikan juga kepada keluarganya dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Wajiz masih di dalam masalah hutang piutang. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya orang apabila mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man akhadha amwalan nas," barang siapa yang mengambil harta manusia, yuridu adaaha adallahu anhu. Orang yang mengambil harta manusia atau meminjam harta manusia kemudian dia ingin menunaikannya, ada niat untuk mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikannya. Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia. Allah Subhanahu wa taala membantu dia di dalam menunaikan amanahnya. Akan tetapi barang siapa waman akhadha yuridu itlafaha atlafahu, orang yang mengambil harta orang lain, meminjam harta orang lain, tapi niatnya tidak ingin mengembalikan, atau niatnya ingin merusakkan atau ingin menghilangkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan atau merusakkan apa yang ada pada dirinya. Ini yang harus kita perhatikan, bahwasanya seseorang ketika dia mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim, dengan niat yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan niatnya. Dan bagi orang yang meminjam, maka dia memiliki kewajiban untuk mengembalikan apa yang dia pinjam. Orang berhutang, maka dia memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya. Dan Nabi SAW dalam banyak kesempatan memperingatkan untuk membayar, untuk melunasi hutang-hutang yang dimiliki selagi masih hidup di dunia. Jangan sampai nanti dibayar dengan amal-amalnya, pada hari tidak ada lagi dinar dan dirham. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58. Surat An-Nisa ayat yang ke-58, "Innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Hutang pinjaman itu adalah amanah, maka dia harus dikembalikan kepada yang memiliki hak. Kembalikan kepada yang punya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang punya hutang, maka dia harus mengembalikan hutangnya. Dikembalikan seluruhnya. Karena Nabi SAW juga telah menyebutkan pada hadis-hadis yang sebelumnya yang telah kita baca, orang yang meninggal dalam keadaan berlepas diri
dari 3 hal, maka dia akan masuk surga. Di antaranya adalah berlepas diri dari hutang. Dia tidak memiliki hutang. Kalau dia memiliki hutang, maka dia akan tertahan. Dan Nabi SAW telah mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang muslim itu tergantung pada hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai dibayarkan hutang tersebut. Jadi tidak diampuni. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hutang tadi. Jadi hutang tadi itu nanti akan dikembalikan kepada yang berhak. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, man mata wa alaihi dinarun aw dirham qudiya min hasanatih. Barang siapa meninggal dan dia memiliki tanggungan, memiliki hutang dinar atau dirham, maka nanti akan diambil dari kebaikannya. Diambil dari kebaikannya untuk membayar hutangnya. Maka ini sangat-sangat jelas petunjuk dari Nabi SAW untuk memperhatikan masalah hutang yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain. Dan beliau juga, Nabi SAW, mengajarkan kepada kita adab yang mulia, adab yang baik. Sebagaimana ketika kita meminjam, kita datang dengan cara yang baik, maka ketika kita mengembalikan pun juga mengembalikan dengan cara yang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana li rajulin ala Nabi SAW sinnun minal ibil. Kemarin kita bacakan hadis ini. Jadi ada seseorang yang Nabi SAW punya tanggungan. Punya tanggungan apa? Onta yang berusia 1 tahun. Kemudian Nabi pun memerintahkan kepada para sahabat untuk membayarkan tanggungan tersebut kepada orang tadi. Namun ternyata nggak menjumpai kecuali yang usianya di atas 1 tahun tadi. Maka beliau pun membayarkannya. Dan orang tadi mengatakan, sesungguhnya engkau telah berbuat baik kepadaku, maka semoga Allah Subhanahu wa taala pun membalas kebaikan kepada diri. Artinya apa? Dia membayar dengan yang lebih baik. Membalas dengan yang lebih baik. Dan kemarin kita jelaskan ini tidak termasuk riba. Ini bukan termasuk riba. Dan hadis yang selanjutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ataitu Nabi, aku datang kepada Nabi SAW. Saya pernah menemui Nabi SAW di masjidin, di dalam masjid. Qala Mi'syarun, Mi'syar pun berkata, arahu qala duha. Saya berpendapat beliau sedang sholat duha, atau aku melihatnya beliau sedang sholat duha. Faqala, maka beliau pun berkata, sholli raka'ataini, sholatlah 2 rakaat. Sholatlah 2 rakaat. Wa kana li alaihi dainun, dan sesungguhnya Rasulullah SAW mempunyai tanggungan hutang kepadaku. Faqadhani wa zadani, lalu beliau pun membayar dan melebihkan untukku. Hikmahnya atau faedahnya dari hadis ini adalah Nabi SAW pernah punya tanggungan kepada Jabir, kemudian beliau pun membayarkan tanggungan tersebut, pinjaman tersebut, dan beliau memberikan lebih daripada apa yang beliau pinjam. Beliau memberikan lebih dari apa yang beliau pinjam. Dan sekali lagi ini contoh yang jelas bahwasanya ini bukan termasuk riba. Kemudian yang berikutnya, an Ismail bin Ibrahim bin Abdullah bin Abi Rabi'ah al-Makhzumi an abihi an jaddihi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam istashlafa minhu hina ghasa Hunainan salasina au arba'ina alfan. Beliau bercerita bahwa Nabi SAW pernah meminjam uang kepada dirinya
pada waktu perang Hunain sebesar 30 atau 40 ribu. Falamma qadima qadaha iyyahu. Kemudian tatkala beliau tiba di Madinah, kembali pulang ke Madinah, qadaha iyyahu, beliau membayarkan untuk mengembalikan pinjaman tadi. Tsumma qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW berkata kepada dia, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dirimu, hartamu, dan keluargamu. Innama jazaa'us salafi al-wafa'u wal hamdu. Sesungguhnya balasan dari hutang itu adalah dibayar dan mendapatkan syukur atau pujian. Mendapatkan syukur atau pujian. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hendaknya seseorang ketika membayar hutang, bayar dengan cara yang baik, sebagaimana ketika dia datang untuk meminjam dengan cara yang baik pula. Maka orang meminjamkan uang kepada kita, berarti dia telah berbuat baik kepada kita. Maka balas perbuatan baik tersebut dengan kebaikan. Kata Nabi SAW, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada dirimu, maka balaslah kebaikan. Meskipun dengan ucapan syukur, dengan ucapan alhamdulillah, dengan ucapan jazakumullah khairan, atau dengan doa. Meskipun hanya dengan ucapan doa. Namun perlu diketahui, ucapan doa itu sangat berharga. Doa itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Bahkan kata Nabi SAW, doa yang diucapkan oleh seseorang muslim untuk saudaranya sama muslim itu adalah doa yang mustajab. Bahkan bagi orang yang mendoakan tadi, dia akan didoakan oleh malaikat, dibalas dengan doa kebaikan oleh malaikat. Maka membayar hutang dengan cara yang baik, membayar hutang dengan cara yang lebih baik, maka ini adalah sesuatu yang diajarkan dan disyariatkan oleh Nabi SAW. Bisa dengan dilebihkan, bisa pula dengan apa? Diberi pujian atau doa-doa sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Intinya tampakkan rasa syukur kita kepada orang yang telah membantu dan menolong kita. Tampakkan terima kasih kita kepada orang-orang yang telah membantu dan menolong kita. Karena mereka berhak untuk mendapatkannya. Dan ini adalah merupakan adab dan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sekali lagi Nabi SAW mengatakan, dan ini harus kita pegang baik-baik. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa berbuat baik kepada dirimu, maka balaslah kebaikannya. Balas. Kalau kamu nggak menjumpai apapun untuk membalasnya, doakan dengan doa-doa yang baik. Sampai kita merasa bahwa kita telah membalas kebaikannya. Dan beliau juga mencontohkan di dalam hadis yang barusan kita baca. Nabi SAW mengembalikan pinjamannya, kemudian beliau mendoakan dengan doa, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Barakallahu laka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada dirimu, memberikan kebaikan kepada dirimu. Fi ahlika, dan juga memberikan keberkahan dan kebaikan di dalam keluargamu. Wa malika, dan berikan keberkahan di dalam hartamu. Dan ini, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
salah satu wasilah atau salah satu sebab tumbuhnya kecintaan sesama kaum muslimin. Mereka bisa saling mencintai. Mereka bisa saling menyayangi. Mereka bisa saling menolong satu sama lain, bahkan bisa merasakan kal jasad, satu tubuh. Kenapa? Karena mereka terbiasa mendoakan satu sama lain. Terbiasa mendoakan satu sama lain. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk saling mendoakan. Ketika ada yang berbuat baik, doakan kebaikan. Ada yang baik, doakan kebaikan. Dan beliau juga mencontohkan, mengajarkan tidak harus menunggu berbuat baik untuk mendoakan orang lain. Harus menunggu ada perbuatan baik baru kita balas dengan doa. Enggak. Kapanpun ketika kita berdoa, sertakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sertakan di dalam doa-doa kita saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita, sahabat-sahabat kita. Doakan kebaikan. Dan sekali lagi, doa kebaikan itu akan kembali kepada orang yang berdoa. Doa kebaikan itu akan kembali lagi kepada dirinya. Ambil contoh sederhana. Kalau misalkan seseorang mendoakan, dia punya tetangga, dia mendoakan, ya Allah, lembutkan hati tetanggaku misalkan. Ya Allah, lapangkan rezeki tetanggaku. Ya Allah, berikan keberkahan, berikan kebaikan, jadikan dia adalah orang yang soleh. Maka kebaikannya akan kembali kepada kita. Kita memiliki tetangga yang baik, tetangga yang memenuhi hak-hak tetangganya, tetangga yang memiliki ilmu. Saling mendoakan kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada kita semua. Begitu pula sebaliknya, kalau dia mendoakan keburukan, ada tetangganya misalkan, kemudian ada sedikit masalah, dia doakan dengan doa-doa yang buruk. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala kabulkan tetangganya menjadi tetangga yang buruk, maka dia akan terus-menerus menyakiti, mengganggu, membuat dirinya tidak nyaman. Maka doakan kebaikan. Karena setiap doa kebaikan, itu kebaikannya akan kembali kepada kita. Dan mendoakan kebaikan kepada orang lain adalah merupakan sunnah dari Nabi SAW. Contoh yang baik dari Nabi SAW. Contoh yang baik dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya telah dibiasakan untuk mendoakan kebaikan. Sadar atau tidak sadar, kita dibiasakan oleh Nabi SAW. Dibiasakan oleh syariat kita. Dibiasakan oleh Islam. Untuk apa? Saling mendoakan kebaikan. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, hakul muslim ala muslim situn. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Yang pertama kali disebutkan oleh Nabi SAW apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau bertemu ucapkan salam. Dan salam itu isinya adalah doa. Assalamualaikum. Semoga keselamatan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirimu. Warahmatullah, dan juga semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada dirimu. Wa barakatuh, dan semoga keberkahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirimu. Doa. Hak seorang muslim atas muslim yang lain. Kalau bertemu didoakan. Sebenarnya kita ini udah dibiasakan untuk saling mendoakan. Mungkin hanya saja banyak di antara kita yang hafal assalamualaikum tapi tidak memahami maknanya. Hafal assalamualaikum tapi nggak meresapi. Nggak diresapi faidah dari assalamualaikum. Nggak ada rasanya. Jadi kalau mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, udah hanya sekedar sapa. Sebagai pengganti apa? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hanya seperti itu saja. Padahal assalamualaikum ini adalah tahiyah, adalah doa, ucapan selamat, yang maknanya dan konsekuensinya
itu amat sangat besar dalam kehidupan seseorang. Maka kita jumpai ketika orang tidak memahami makna assalamualaikum dan juga waalaikumsalam, akan banyak sekali perkara-perkara yang gak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat. Di antara konsekuensi ucapan salam assalamualaikum berarti dia menahan diri dari segala bentuk keburukan kepada orang yang diucapkan salam kepadanya. Namun sekarang karena banyak orang yang gak memahami makna assalamualaikum, datang ke rumah misalkan assalamualaikum, begitu masuk dia marah-marah begini dan begitu, mentolimi orang lain dan lain sebagainya. Padahal assalamualaikum artinya dia mendoakan. Dia sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang dia ucapkan salam kepadanya dijaga. Dia minta kepada Allah agar dia dijaga, diberi keselamatan. Ternyata malah dia yang mendatangkan keburukan. Karena dia nggak paham makna dari salam tersebut. Dan salam ini adalah salah satu sebab dimasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali hadisnya. Kalian gak akan masuk surga sampai beriman. Dan kalian gak akan sempurna keimanannya sampai kalian itu saling mencintai. Dan salah satu wasilah agar bisa saling mencintai sesama kaum muslimin adalah apa? Dengan menyebarkan salam. Salam doa. Maka biasakan untuk mendoakan kebaikan. Doakan kebaikan, doakan kebaikan. Dan mendoakan kebaikan gak harus di hadapan orang yang kita doakan. Bahkan yang terbaik adalah mendoakan ketika dia tidak mengetahuinya. Jangan pernah berpikir kalau kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, enak dong dia didoain kebaikan. Sebenarnya yang enak itu yang mendoakan kebaikan untuk orang lain. Kenapa? Dia mendoakan kebaikan untuk orang lain yang mendoakan dia manusia. Dan dia tahu kapasitas dirinya tentunya. Sadar siapa dia. Apa keuntungan bagi dia? Dia didoakan oleh malaikat. Yang tentu kita tahu semua kapasitas malaikat. Hambanya Allah Subhanahu wa taala yang gak pernah berbuat maksiat. Hambanya Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya doa dari malaikat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dari malaikat itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mendoakan kebaikan untuk orang lain, malaikat akan mendoakan kebaikan untuk dirinya. Jadi tidak ada istilah rugi ketika seorang berbuat baik untuk orang lain, meskipun hanya sekedar doa. Dan doa jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala gratis. Doa itu gratis, gak ada satupun orang yang kalau berdoa disuruh bayar. Ada. Di dalam syariat kita berdoa itu gratis, bisa dimanapun, kapanpun, semua waktu. Ini termasuk ibadah yang bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, gak butuh modal. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin seorang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin mencintai dirinya. Semakin banyak seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin baik dia. Maka doakan, siapapun doakan kebaikan. Kenal gak kenal doakan kebaikan. Kenapa? Kebaikannya akan kembali kepada dirinya. Terlebih lagi ketika orang itu berbuat baik kepada kita. Terlebih lagi apabila orang itu berbuat baik kepada kita, maka doakan kebaikan kepada dirinya. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau mendoakan orang yang meminjamkan hartanya kepada beliau ketika beliau mengembalikan kepada pemiliknya dengan mendoakan barakallahu laka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untukmu fi ahlika, dalam keluargamu, wa malika, dan hartamu. Dan doa jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak harus berbahasa Arab. Doa secara umum. Jangan lantas beralasan, wah, saya enggak ngerti bahasa Arab.
nggak bisa membuat doa-doa bahasa Arab sehingga dianggap tidak bisa berdoa. Berdoa itu meminta. Seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa apapun, Allah Subhanahu wa taala memahaminya. Apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Dan beliau mengatakan, "Innama yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin." Sungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah kepadaku, nggak mau minta sama Allah Subhanahu wa taala, nggak berdoa kepada Allah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada Nabi SAW, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau itu benar-benar ada pada akhlak yang agung, yang mulia. Nabi itu memiliki contoh yang baik dari sisi akhlak. Dan akhlak Nabi SAW itu adalah cerminan dari Al-Quran, dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah, bahwasanya akhlaknya Nabi SAW itu adalah Al-Quran. Maka contoh, bagaimana beliau berbuat baik, bagaimana beliau membayar hutang, bagaimana beliau bersikap ketika memiliki hutang, bagaimana jika memang seseorang harus berhutang. Nabi SAW mengajarkan kepada kita dari segala sisinya. Jangan pernah beranggapan, itu kan Rasul, itu kan Nabi Muhammad SAW, berbeda, nggak sama seperti kita. Enggak. Nabi SAW itu sama seperti kita. Yang beliau lakukan juga kita lakukan. Yang Allah perintahkan kepada beliau, maka diperintahkan pula kepada kita. Meskipun di sana ada beberapa hal yang memang merupakan kekhususan beliau. Namun secara umum apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu sama. Karena Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala utus sebagai qudwah. Qudwah itu dicontoh, diikuti. Kalau seandainya seseorang mendapatkan qudwah, kemudian dia tidak mengikuti, maka dia enggak akan mendapatkan contoh yang baik. Contoh itu diikuti. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan Nabi SAW sebagai qudwah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan batasan. Tidak memberikan batasan antara kita dengan Nabi SAW. Artinya apa? Itu kan kekhususan Nabi SAW, itu kan Nabi, itu kan begini dan begitu. Kita nggak sampai pada makom tersebut, enggak. Kita semuanya sama. Nabi sholat malam, kita bisa sholat malam. Nabi puasa, kita bisa puasa. Nabi sedekah, kita juga bersedekah. Nabi pun kelaparan. Nabi pun juga meminjam. Dan itu pun beliau contohkan dengan adab dan akhlak yang mulia. Contoh bagaimana ketika beliau memiliki kecukupan dan kelebihan. Beliau berikan semuanya. Lihat bagaimana beliau membagi-bagikan kepada orang-orang Quraisy ketika mereka masuk Islam dan beliau mendapatkan harta ghanimah yang banyak. Abu Sufyan datang dikasih 100 onta. Kemudian yang lain datang kasih lagi 100 lagi. Bilang lagi si fulan belum kasih lagi 100 lagi. Sehingga sampai orang menganggap ini Rasulullah SAW gak butuh terhadap dunia. Kasih. Ini menunjukkan bahwasanya beliau benar-benar menjadi qudwah yang hendaknya kita contoh. Bagaimana bersikap dengan baik ketika kita hidup di dunia. Di dalam bermuamalah, di dalam membantu, dan yang lainnya. Maka senantiasa kedepankan adab dan akhlak yang mulia. Termasuk juga bagi orang yang meminjamkan uang atau meminjamkan hartanya. Maka ketika dia menagih pun, hendaknya dia menagih dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik pula. Bagaimanapun keadaannya, hendaknya dia mengedepankan adab dan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena sekali lagi, sebagaimana yang telah kita jelaskan, muamalah itu bukan hanya sekedar hubungan antara manusia dengan manusia, tapi manusia dengan Robnya. Hubungan seorang hamba dengan Robnya. Jadi ketika ada transaksi pinjam-meminjam, misalkan hutang piutang,
Maka bukan hanya sekedar hubungan si A yang meminjamkan kepada si B, atau si B yang meminjam kepada si A, tapi hubungan antara si A dengan Robnya, mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu saudaranya yang membutuhkan. Kemudian juga hubungan antara si B terhadap Robnya, bagaimana dia menjaga amanah ketika dia meminjam kepada orang lain. Jadi bukan hanya sekedar hubungan antara manusia dengan manusia, tapi manusia dengan Robnya. Di sana ada ketaatan, di sana ada ibadah, di sana ada rahmat dan kasih sayang yang harus dia perhatikan. Maka seseorang gak akan pernah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah ketika tidak melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Salat misalkan. Salat ini adalah ibadah yang Allah cintai, ibadah yang Allah ridhai. Maka seorang gak akan pernah mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salat kecuali dengan mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai dan ridhoi di dalam salat dia. Kalau seandainya di dalam salat dia ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benci, dia tidak jadi mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil contoh sederhana. Di dalam salat ternyata ada riyaknya, pengen dipujinya. Apakah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal amalan yang paling agung, amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah salat. Tapi ketika ada sesuatu di dalamnya yang tidak Allah cintai, amalan tersebut enggak jadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti transaksi pinjam meminjam, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika di dalamnya ada sesuatu yang tidak Allah cintai, adabnya jelek, akhlaknya buruk misalnya, tidak jadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikan, ketika menagih pun dengan cara yang baik, bahkan diajarkan, disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, keutamaan orang yang memberikan tangguh waktu, memberikan kemudahan, atau bahkan membebaskan ketika orang tidak mampu membayar hutangnya. Keutamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi aibnya. Ini harus diperhatikan. Dan dari Ibnu Umar, Ibnu Umar wa Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata. Hadis dari Ibnu Umar dan juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW berkata, man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin wafin aw ghairu wafin. Dari Ibnu Umar dan Aisyah, mereka mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, man talaba haqqan, barang siapa yang meminta haknya kepada orang lain, falyatlubhu fi afafin, maka dia meminta dengan kelembutan, meminta dengan cara yang baik. Baik orang tadi membayarnya atau memberikannya ataupun tidak memberikannya. Pokoknya apa? Menagih dengan cara yang baik. Jadi nggak ada ceritanya di dalam Islam, bukan contoh di dalam syariat Islam kalau meminta dengan cara yang tidak baik, ancaman-ancaman misalkan, dengan cacian, dengan celaan, ini bukan ajaran Islam. Bahkan itu bisa apa? Bisa menghapus kebaikan, bisa membatalkan kebaikan-kebaikan yang ada. Kemarin telah kita jelaskan, telah disebutkan bahwasanya apa? Memberi pinjaman itu bisa mendapatkan pahala sedekah. Memberikan pinjaman itu bisa mendapatkan pahala sedekah. Sedekah dari siapa? Dari orang yang meminjamkan hartanya kepada yang meminjam. Sedekah dia. Maka jangan batalkan pahala-pahala tersebut. Jangan hilangkan pahala-pahala sedekah dengan apa? Dengan menyakiti orang lain, dengan mengungkit-ungkitnya, dengan menyakitinya. Jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan membatalkan sedekah kalian dengan apa? Dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti.
kita meminjamkan kepada orang lain itu adalah dalam rangka membantu. Kalau niatnya ikhlas, niatnya ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Maka jangan batalkan pahala tadi dengan apa? Dengan menyakiti, dengan mengungkit-ungkit. Kamu udah dikasih begini dan begitu. Disakiti dengan lisannya. Oh, kamu bisa begini dan begitu, masa begini aja nggak bisa. Apalagi disakiti fisiknya, lebih nggak boleh lagi. Dipukul, diseret, dipermalukan, dikeroyok, dirusak rumahnya, dihancurkan barang-barangnya. Maka ini bukan adab, bukan syariat dari agama kita. Jelas sekali Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis dibawakan oleh Ibnu Majah dari siapa? Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Man talaba haqqan, barang siapa yang meminta hak. Ini umum, semuanya. Meminta hak semuanya. Menuntut hak seluruhnya, bukan hanya pinjam meminjam saja. Ini umum. Semua hak. Ketika dia punya hak di bawah orang lain misalkan, maka cara menuntut hak itu dengan cara yang baik. Dengan cara yang ma'ruf. Baik nanti ditunaikan atau tidak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah adab dan akhlak kita. Inilah Islam. Indahnya syariat kita. Yang mana Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan adab dan akhlak yang mulia. Dan segala hal di dalam agama kita itu dihiasi dengan adab dan akhlak yang mulia. Dan bahkan Nabi SAW menyebutkan di antara keutamaan adab dan akhlak yang mulia bahwasanya seseorang tadi itu akan berada pada posisi yang dekat dengan Nabi SAW nanti di hari kiamat. Kata Nabi SAW, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling aku cintai, kata Nabi SAW, di antara kalian semua dan orang yang paling dekat tempat duduknya nanti pada hari kiamat dengan diriku adalah orang yang baik akhlaknya. Perhatikan, akhlak yang baik kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan apapun, mendahulukan adab dan akhlak yang baik. Bagaimana kalau kita sudah emosi, marah banget, atau udahlah pokoknya gitu. Maka Nabi SAW telah mengajarkan hal tersebut. Mengajarkan bagaimana kita menyikapi jika memiliki emosi yang meluap-luap misalkan. Kalau misalkan berdiri, duduk, atau ambil air wudhu. Ini solusi dari Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bisa menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain, atau dia menahan diri dari menyakiti dan menzalimi orang lain. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal kadhibinal ghaidha. Ya, tidak dapat dipungkiri memang ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kemudian mereka nggak menghargai perbuatan baik kita, bahkan tidak memperhatikan kebaikan kita misalkan. Terkadang memang kita sakit hati. Dan ini adalah merupakan gambaran sederhana yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita agar kita berpikir, kalau kita berbuat baik kepada seseorang, kemudian orang itu nggak memperhatikan kebaikan kita sakit hati. Maka Allah Subhanahu wa taala jauh lebih berhak murka kepada hamba-hambanya, kepada manusia ketika Allah memberikan kenikmatan banyak, tapi hambanya nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran sederhana. Maka memang nggak bisa dipungkiri. Kadang kita sakit hati, sudah bantu orang lain, ternyata bukan malah balasan yang baik, malah balasan yang buruk. Tapi apakah kebaikan yang sudah kita berikan, kita rela apabila dia itu hilang sia-sia? Jangan sampai. Sabar kita dengan sikap mereka. Jangan sampai marahnya kita
sakit hatinya kita, membuat pahala yang seharusnya kita dapatkan jadi hilang sia-sia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan senantiasa memaafkan manusia. Maka kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Maka sekali lagi, di dalam muamalah dahulukan adab dan akhlak yang mulia. Ini yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Beradab ketika meminjam, beradab ketika mengembalikan, beradab ketika menagih. Maka ini semua diajarkan oleh Nabi SAW. Adab dan akhlak yang mulia. Bahkan keutamanya besar. Nabi SAW dengan jelas mengatakan, orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya nanti dengan aku di hari kiamat adalah orang-orang yang baik akhlaknya. Dan bahkan beliau pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Beliau menjawab apa? Taqwa Allah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maka saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan segala hal yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah yang terbaik. Maka hendaknya kita menjadikan Nabi SAW sebagai contoh dan qudwah kita. Ikuti petunjuk beliau. Gak ada satu kebaikan pun kecuali telah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan gak ada satu keburukan pun kecuali telah diperingatkan oleh Nabi SAW. Maka lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita di dalam bermuamalah, pinjam-meminjam, hutang-piutang, agar muamalah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Allah taala alam. Mungkin ini dulu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ya sedikit ini kita dapat mengambil hikmah dan faedahnya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.